Oke, halo Velas, balik lagi bersama kita nih. Kali ini kita dari kelompok sejarah lisan. Ada siapa aja nih? Aku Kairan, aku Sahana, Aku Himan, aku Anissa. aku James. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di gereja ortodoks untuk ngelakuin wawancara ya teman-teman ya. Betul banget. Nah, terus kebetulan gereja ini lokasinya ada di Gandaria di Jakarta Selatan. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama kelompok kita bakal ngapain aja nih di gereja ortodoks, kan masih banyak yang belum tahu ya. Mungkin langsung ikutin video kita selanjutnya. Dadah. Oke, selamat pagi yang terhormat dosen Ibu Sri Martini dan teman-teman sekalian. Kami dari mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2023 dari mata kuliah sejarah lisan kelas B. Sekarang kami ingin mewawancara Romo Boris sebagai Romo dari gereja ortodoks yang lokasinya ada di Jakarta nih teman-teman. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Himan dan teman saya. Nama saya Yeremias. Oke, mungkin Romo boleh perkenalan juga. Oke, iya, terima kasih waktunya. Ya, nama saya adalah Boris Setiawan. Saya dari Gereja Ortodoks Rusia. Saya adalah Romo Paroki di Gereja Saint Thomas Rasul, Jakarta. Oke. Mungkin nggak usah berlama-lama, kita ada beberapa pertanyaan nih yang akan kita tanyakan langsung ke Romo Boris mengenai apa sih gereja ortodoks dan gimana kondisinya di Indonesia. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja. Ya, baik. Nah, yang pertama, apa sih Romo gereja ortodoks itu dan apa gitu yang membedakan gereja ortodoks ini dengan gereja Katolik Roma dan gereja Kristen Protestan? Jadi gereja ortodoks itu adalah berasal dari bahasa Yunani, artinya ortos dan doxa, seperti itu. Yaitu doxa itu adalah dogma, ajaran, ortos itu adalah lurus atau tidak melenceng, seperti itu. Itu berasal dari kata ortodoks, itu berasal dari kata itu. Yang membedakan antara gereja ortodoks, gereja Katolik Roma sama Protestan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah beberapa ajaran. Contohnya tentang Bunda Maria. Bunda Maria antara gereja ortodoks mengakui Bunda Maria itu beliau adalah seorang ibu dan beliau yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian beliau adalah yang wafat dan kemudian diangkat ke surga. Itu adalah yang kami yakini, ortodoks yakini. Sedangkan yang di Katolik, Bunda Maria itu adalah dikandung tanpa dosa. Bunda Maria itu adalah beliau tidak wafat tetapi langsung diangkat oleh Tuhan langsung ke surga. Jadi itu perbedaannya. Kalau Protestan, Bunda Maria adalah mungkin hanya seorang ibu yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya, kesamaannya adalah kita semuanya sangat menghormati Bunda Maria sebagai ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin itu kesamaannya. Kemudian dari perbedaan lagi yaitu membuat tanda salib. Di gereja ortodoks kita membuat tanda salib. Di Katolik juga ada membuat tanda salib. Sementara di Protestan tidak membuat tanda salib. Tetapi ada beberapa gereja Protestan denominasi juga ada yang membuat tanda salib. Ada juga yang tentang apa lagi? Tentang pimpinan. Pimpinan kami adalah di Rusia. Pimpinan kami disebut dengan patriark. Sementara gereja ortodoks Roma Katolik pimpinannya berada di Roma yang disebut dengan paus. Nah, Protestan pimpinannya ada di masing-masing
denominasinya sendiri-sendiri. Jadi kesamaannya adalah masing-masing mempunyai pemimpin tersendiri dan masing-masing dari gereja adalah mentaati pemimpinnya masing-masing. Jadi itu adalah perbedaan dan kesamaan dari antara gereja Protestan, Katolik sama Ortodoks. Jadi masing-masing mempunyai kesamaan dan masing-masing mempunyai perbedaan. Dan mungkin saya perlu menekankan bahwa kita semuanya pasti ada sebuah perbedaan karena memang ada waktu rentang antara Ortodoks, Roma sama Protestan itu ada rentang waktu yang berbeda-beda yang terpisahkan. Mungkin ada sesuatu yang missing link antara satu dengan yang lainnya. Tetapi bukan perbedaan itu yang akan kita munculkan, kita tekankan, tetapi yang harus kita tekankan adalah persamaannya itu apa sih? Persamaannya bahwa kita sama mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, menghormati Bunda Maria sebagai sang pembawa berita, yaitu melalui firman. Ya seperti itu. Lah jawabannya Romo Boris ini. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, apa itu? Aku kan dari TK sampai SMP kebetulan aku sekolah di swasta Katolik, walaupun aku Protestan. Nah, aku melihat antara gereja Katolik dan Ortodoks ini sedikit mirip gitu ya. Baik. Nah, kira-kira apa sih Roma yang membuat gereja Katolik Roma dan Ortodoks ini bisa terpecah gitu? Oh, iya. Tadi pertama saya sudah katakan bahwa Ortodoks itu disebut ortos dan doxa. Nah, sejarahnya bagaimana itu bisa disebut sebagai Ortodoks? Jadi begini, pada waktu itu gereja itu ada ada 5 pemerintahan gereja terbesar pada waktu itu. Setelah hari Pentakosta itu ada 5, yaitu 4 letaknya di timur, 1 letaknya di barat. Yang 4 di timur itu adalah Konstantinopel, Antioquia, Alexandria, sama Yerusalem. Yang di barat itu Roma. Jadi ini 4 di timur, 1 di barat. Jadi disinilah ada suatu perbedaan tempat juga. Terus kemudian ada perbedaan pemahaman dan ada perbedaan politik pada waktu itu. Karena kebanyakan mereka pada waktu itu memang menyatu antara politik dan gereja pada waktu itu menyatu. Terus kemudian ada permasalahan pada waktu itu, baik yang di timur maupun yang di barat. Mereka menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Pada tahun 1054 terjadi yang namanya skisma, yaitu perpecahan antara yang di timur dan yang di barat. Nah, kita tidak berbicara siapa yang memisahkan dulu, apakah yang di timur yang memisahkan atau yang di barat memisahkan. Nah, kita nggak bicara itu. Nah, tapi kita bicara kenapa ada seperti itu. Nah, kemudian yang di barat menghadapi masalahnya sendiri. Apa itu masalahnya di barat? Yaitu ada yang namanya reformasi. Ada 1617 di situ ada 1517 ada reformasi namanya, yang dipimpin oleh Martin Luther, menghadapi masalahnya sendiri, sehingga ada namanya reformasi. Nah, yang di barat itu namanya ada permasalahan juga, melawan ajaran-ajaran yang melenceng, ajaran-ajaran bidat pada waktu itu. Nah, ajaran-ajaran yang bidat yang melenceng itu dalam bahasa Yunani disebut heterodoks. Heteros itu melenceng, dox itu artinya dogma atau ajaran. Nah, bapak-bapak gereja yang ada di timur itu melawan ajaran-ajaran yang melenceng itu. Sehingga karena banyaknya orang-orang yang mengajarkan ajaran yang melenceng, sehingga bapak-bapak gereja pada waktu itu dihina, diejek. Oh, ini loh orang yang membela ajaran yang benar, ajaran yang benar. Sehingga pada waktu itulah akhirnya bapak-bapak gereja, orang-orang yang membela ajaran yang melenceng itu disebut ortodoks. Jadi kata ortodoks itu adalah lawan dari kata heterodoks itu, yaitu melawan ajaran yang melenceng.
seperti itu. Karena pada waktu itu terjadi banyak sekali ajaran-ajaran yang melenceng di timur itu, makanya disebut dengan heterodok. Nah, itulah terjadi kenapa ada perpisahan yang pertanyaan tadi, karena ada beberapa politik di situ, seperti itu. Terima kasih Romo. Mungkin pertanyaan nomor 3 boleh? Boleh. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan ketiga ya Romo. Ya, baik. Kalau dari tadi kita membahas tentang sejarahnya, tentang perbedaan persamaan dari gereja ortodoks dan gereja yang lain. Kira-kira siapa nih Romo tokoh ataupun orang lah yang pertama kali membawa gereja ortodoks itu ke Indonesia sehingga bisa ada di sini dan menyebar di berbagai tempat lain di Jakarta maupun di daerah lainnya. Kira siapa Romo? Ya, untuk yang membawa, mungkin aku pengen dulu ya, meneliti jauh-jauh sebelum ada orang Indonesia yang datang ke sini membawa ortodok. Sebelumnya itu, kita itu sebenarnya di Indonesia zaman Majapahit itu, zaman itu sudah ada gereja dari Armenia itu datang ke Indonesia. Itu tempatnya di Barus, di Batak ya, atau di mana, daerah mana? Daerah Sumatera Utara. Di daerah situ, itu ada nama bernama Barus. Disitulah karena pada waktu itu di situ tuh ada perdagangan, perdagangan di mana ada beberapa dari baik dari India, dari Persia, dari mana-mana itu ada datang ke situ. Jadi pada waktu itu semua agama pada ngumpul di situ, bukan hanya dari Armenia, dari Islam juga, Muslim juga banyak yang ada mendarat di situ juga. Tetapi yang berkembang pada waktu itu Muslim kalau nggak salah Pak ya. Sampai saat ini masih berkembang dan ada kekristenan masih berkembang di situ. Tapi gereja ortodok yang Armenian itu tidak berkembang pada waktu itu di Barus itu. Nah, kemudian ada lagi zaman penjajahan Belanda tahun 50-an itu ada gereja ortodok Rusia yang waktu itu Rokor dikirim dari Hong Kong ke Indonesia, yang pada waktu itu di Jakarta masih bernama Batavia. Romo itu bernama Basili atau Basilius, dalam bahasa Indonesia Basilius. Nah, karena di Indonesia, di Batavia itu tidak ada orang Rusia banyak, maka dia pergi ke Bandung. Karena pada waktu itu di Bandung itu banyak sekali orang-orang Rusia di sana, maka Romo Basili ini pergi ke Bandung mengadakan pelayanan di Bandung untuk melayani orang-orang Rusia. Nah, pada tahun itu kemudian setelah terjadi pemberontakan G13 PKI, orang-orang Rusia pada pulang semuanya. Karena pada waktu itu Rusia namanya belum Rusia, masih komunis pada waktu itu, sehingga terjadi pemberontakan itu, maka mereka takut pulang karena dituduh nanti kan itu, mereka pulang semuanya. Nah, kemudian pada tahun 1988 ada seorang yang datang ke Indonesia bernama Romo Daniel Dwi Biantoro. Nah, pada waktu itu beliaulah yang membawa gereja ortodok itu di Indonesia, yang bernama Romo Daniel Biantoro tahun 1988 di Solo. Pada waktu itu, dan kemudian di Solo itu mulai berkembang. Kemudian sekitar tahun 91 baru gereja ortodok mendapatkan surat atau pengakuan dari lembaga dari Bimas Kristen pada waktu itu. Nah, sejak saat itulah Indonesia sudah mulai gereja ortodok itu berkembang di situ. Kemudian pada tahun 2005 kita bergabung ke Rokor. 2005 itu kita gabung ke Rokor. Jadi kita semuanya bergabung ke Rokor 2005 itu. Terus kemudian berkembang lagi gereja ada di pada waktu kita di Rokor, kita tuh di bawah yurisdiksi Amerika dan Selandia Baru dan Australia pada waktu itu. Terus kemudian pada tahun 2007 gereja Rokor dan
dan Rusia itu bergabung. Jadi Rokor itu artinya adalah gereja ortodok Rusia di luar Rusia. Jadi pada waktu di Rusia terjadi komunis, gereja ortodok itu terjadi penganiayaan di situ, sehingga gereja ortodok Rusia itu diminta untuk keluar karena gereja pada waktu itu di Rusia itu dilarang. Jadi ada gereja ortodok mereka di luar, mereka memberi pengajaran, memberikan Injil mereka di luar, makanya namanya gereja ortodok Rusia di luar Rusia. Kemudian tahun 2007 setelah komunis kalah, kembali lagi gereja ortodok berdiri di situ. Nah, kemudian ada penggabungan tanggal 2007 itu. Pada tahun 2007 itu penggabungan antara Rokor dan Rusia. Nah, kemudian karena sudah terjadi penggabungan sekitar tahun 18 kemarin, antara gereja ortodok Rusia sama Rokor yang ada di Indonesia itu gabung. Kenapa? Karena kita dulunya di Australia sama Selandia Baru dan Amerika, sekarang kita gabung lebih dekat ke Singapura. Nah, di Singapura itu karena kita lebih dekat, maka Indonesia itu yang Rokor ini digabung, diserahkan ke Rusia saja daripada ke Rokor karena terlalu jauh untuk gabungnya ke Australia gitu. Makanya lebih dekatnya ke Singapura. Jadi pada tahun 2017 itu kita baru menjadi satu dengan Rusia yang di Indonesia, yang Rokor yang ada di Indonesia. Itu semuanya gabung menjadi Rusia. Dan sampai saat ini kita masih berada di Rusia. Jadi itulah perkembangannya. Dan siapa yang membawa gereja ortodok Rusia yang di Indonesia, seperti itu. Itu perkembangan ortodok. Dan gereja ortodok Rusia di Indonesia saat ini kita itu ada, maksudnya gereja ortodok ya. Gereja ortodok di Indonesia itu saat ini kita itu ada gereja ortodok Yunani, kita ada gereja ortodok Rusia, ada gereja ortodok Koptik juga, kita juga ada komunitas ortodok Syria, kita juga ada gereja ortodok sejati. Kita jadi karena perkembangan itu semuanya, jadi gereja ortodok berkembang seperti itu. Itulah perkembangannya gereja ortodok. Oke, baik. Boleh kita lanjut dong? Boleh, silakan. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang siapa yang menyebar, terus tadi ada juga ada walaupun bukan Rusia doang, tapi ada ortodoks Yunani dan lainnya. Nah, kira-kira kalau Indonesia sendiri pada masa di awalnya itu apa itu menjadi tantangan dari misi penginjilan gereja ortodoks itu di Indonesia, Romo? Jadi pastinya kan walaupun gimana ya, dalam penyebaran pasti ada juga masyarakat tantangannya ya. Apakah diterima oleh masyarakat ataupun ada masyarakat yang meragukan ataupun gimana itu tantangannya? Jadi di dalam kita menginjil pada waktu itu atau memberitakan tentang ajaran gereja ortodok itu memang tidak lepas dari sebuah tantangan dalam itu, karena semua ketika kita memulai sesuatu yang baru itu pasti ada tantangan apapun itu, bukan hanya tentang agama saja, tentang pekerjaan pun kita juga akan mengalami hal yang sama ketika kita ingin memulai sesuatu yang baru. Nah, disitulah tantangan itu mulai muncul, baik itu secara finansial maupun secara bagaimana kita jadi karena kita itu masih baru sekali. Jadi apa yang menjadi tantangan? Karena di Indonesia itu mayoritas itu adalah Muslim. Sementara kita ortodok itu ada beberapa kemiripan dengan yang ada di Muslim. Sehingga banyak sekali kita dikatakan, oh ortodok itu meniru. Padahal kalau kita telusuri dari sejarahnya, agama yang namanya agama Semitik itu ada kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Agama Semitik yang di sini yang aku maksud itu adalah Kristen, Islam, sama Yahudi. Itu ada kemiripan. Kenapa? Karena akar budayanya sama, sehingga ada kemiripan. Mereka akar budayanya sama. Apa itu? Jadi akar budaya dari Abraham, atau yang disebut dengan Abraham itu. Jadi akar budayanya itu sama, ajarannya itu sama, dan makanya ada kemiripan di situ.
ada kemiripan. Makanya di Kristen itu juga pakai kerudung. Iya. Makanya kalau melihat gambar Bunda Maria Iya. itu pakai kerudung. Jadi ada akar budayanya yang sama. Terus kemudian di kita Kristen juga ada yang namanya puasa. Di Islam, Yahudi juga ada yang namanya puasa. Ada yang namanya doa harian. Itu juga ada yang sama di Yahudi, di Islam, di Kristen juga ada. Di Islam disebut ada sholat 5 waktu. Di Yahudi ada menurut, dan di Kristen sama di Yahudi ada doa menurut Nabi Daniel, ada menurut Nabi Daud. Kalau Nabi Daud ada 7 kali waktu dalam sehari. Kalau Nabi Daniel 3 kali waktu dalam sehari. Jadi ada kemiripan di situ. Jadi kalau bicara tentang ini tidak ada yang namanya siapa yang meniru, tetapi itu budaya, akar budaya yang dipertahankan sampai saat ini. Nah, yang paling bagus mempertahankan budaya dan ajaran ini adalah Muslim. Mereka sangat mempertahankan budayanya, sangat mempertahankan. Sementara Yahudi dan Kristen sudah sedikit menghilangkan budaya-budaya itu. Tetapi kami di Ortodok masih mempertahankan budaya itu, baik itu memakai kerudung maupun puasa, kita masih mempertahankan. Tapi ada beberapa denominasi juga masih mempertahankan itu. Bahkan kita juga masih ada, kalau di Islam itu ketika kita mau berdoa, ketika kamu mau sembahyang, ada yang namanya wudhu. Kalau di Kristen sebenarnya ada juga seperti itu. Kalau kalian masuk ke gereja Katolik, mungkin ada air di situ kemudian dicelupkan tangannya membuat tanda salib. Itu adalah wujud dari wudhu yang memang sudah disederhanakan karena memang terjadi pergeseran seperti itu. Ada seperti itu. Di Ortodok juga ada yang seperti itu, sama. Itu adalah apa ya? Semacam kayak pembersihan gitu. Kalau di gereja Ortodok itu yang gereja-gereja besar biasanya di zaman itu di luar gereja itu ada yang namanya kayak air terjun gitu, ada kolam di situ. Jadi di situ biasanya orang itu kalau mau masuk gereja dia akan mencuci tangannya, kemudian mencuci kakinya, membasuh muka gitu ketika dia mau masuk gereja. Nah di dalam di dalam kolam itu ada tulisan biasanya gitu, jangan kamu membasuh wajahmu saja, tetapi basuhlah hatimu juga. Biasanya ada tulisan seperti itu. Jadi bukan hanya yang fisik saja yang dibersih ketika mau masuk gereja. Ketika kamu masuk gereja, basuhlah juga apa yang ada dalam hatimu. Jadi seperti itu. Itu tantangan. Makanya saya katakan tuh ada kemiripan. Makanya tantangan-tantangan yang terjadi mungkin karena kalender atau waktunya sangat berbeda. Jadi tantangan kami mungkin pada waktu puasa seperti itu ya. Mungkin pada waktu kalendernya kalau kita sama dengan saudara-saudara kita Muslim, mungkin kita enak ya sama, karena Muslim puasa kita juga ikut puasa. Tetapi kalau Muslim nggak puasa kita waktu puasa ya ngenes di sini. Itu bahasanya. Seperti itulah, ada perbedaan karena kalender kita berbeda gitu loh. Ada seperti itu. Jadi ya ada sih ya, ada suka dukanya sih, ada asiknya juga ketika kita menjalankan ajaran yang ada di Ortodok. Tantangannya adalah seperti itu. Jadi banyak di antara kita juga ada yang misunderstanding atau miskomunikasi tentang apa yang kita yakini, apa yang kita percayai ya, tapi kita juga mencoba untuk menjelaskan apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, tanpa harus ada sebuah perdebatan. Karena kita harus berbicara tentang kesamaan dulu lah. Jangan berbicara bedanya apa sih aku dengan kamu. Kalau kita bicara aku sama kamu beda, akhirnya kita membuat gap. Tetapi ketika kita berbicara
aku sama kamu tuh sama, samanya apa sih? Akhirnya menjadi suatu komunikasi. Nah itulah yang kita jalin menghadapi beberapa macam tantangan-tantangan yang ada di Indonesia sampai saat ini. Jadi kita tidak bicara tentang perbedaan, tetapi kita bicara tentang samanya kita itu apa. Karena pada dasarnya Tuhan itu, Allah itu datang ke dunia itu mengajarkan suatu kebaikan. Karena ya hanya tafsir saja yang membuat semuanya itu sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Ya, itulah tantangan yang kami hadapi ketika kami menjalankan semuanya. Ya, oke. Kalau tadi kita bicara tentang tantangan, nah sekarang lagi saya ingin menanyakan kembali. Ini juga tadi Romo udah menjelaskan sih. Nah, kira-kira ada nggak sih Romo perbedaan antara gereja Ortodoks Rusia dengan gereja Ortodoks lainnya? Apakah ada perbedaan dari mungkin dalam tata ibadahnya ataupun sama aja dari gitu? Dengan gereja Ortodoks lainnya? Ya, tadi kan Romo udah sebutkan kan. Kira-kira ada nggak sih perbedaannya? Perbedaannya mungkin nggak terlalu banyak. Oke. Karena perbedaannya nggak terlalu banyak, yaitu mungkin di perbedaannya yang sangat signifikan itu adalah di pemimpin. Karena kalau di Rusia pimpinannya itu ada di Rusia. Kalau gereja Ortodoks Yunani pimpinannya ada di Yunani. Jadi secara administrasi saja kita menjadi perbedaan. Tentang ajaran, tentang kalender itu sama kita. Bahkan bacaan yang kita baca hari ini itu seluruh dunia sama untuk seluruh Ortodoks. Terus kemudian yang kita pakai doa liturginya juga sama, yaitu liturgi Yohanes Kristomos yang kita pakai sama. Baik itu di Yunani, di Rusia, di Serbia, di Ukraina, di mana-mana itu sama. Dengan yang Koptik juga sama. Kalau dengan Koptik itu biasanya beda, karena mereka memakai kalender juga beda, memakai liturginya juga berbeda. Makanya kita tidak bisa konselebran dengan mereka karena liturginya berbeda yang dipakai. Seperti itu. Kalau Koptik itu yang di Mesir mana? Koptik di Mesir. Di gereja di sini juga ada Koptik juga. Oh, sini ada. Di Grand Lake. Lagi, James? Sebenarnya cukup deh Romo. Oke, Karena terima kasih. kita telah ngobrol begitu panjang lebar dan kami juga jadi tahu di Ortodoks ini seperti apa alirannya, gimana aliran sih, ajarannya, terus ibadahnya. Banyak yang belum tahu. Ya, Iya. jujur saya juga baru tahu Ortodoks Juga. Oke, terima kasih. karena saya tahu hanya Kristen, Protestan dan Katolik. Jadi ini ilmu baru lah buat saya juga sih. Saya juga terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini sehingga membantu kami untuk memberikan informasi bahwa tentang gereja Ortodoks itu seperti apa. Ya, jadi saya terima kasih juga atas kehadirannya membantu kami untuk menyampaikan tentang gereja Ortodoks. Oke, terima kasih. Mungkin sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih, sama-sama. Atau menyempatkan waktu dan memberikan informasi mengenai gereja Ortodoks. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan dari kami berdua. Romo, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Halo guys, jadi sekarang kita udah selesai wawancara dari gereja Ortodoks ini. Jadi narasumber kita adalah Romo Boris. Terus seru banget ya teman-teman ya. Seru banget. Sangat Dapat insight membuka, baru. iya benar, membuka wawasan kita, menambah informasi yang baru juga. Terus apalagi nih pesan-pesan yang bisa kita ambil ya? Bahwa agama itu sebenarnya dari satu Tuhan. Benar. Cuman hanya berbeda di tafsiran-tafsiran. Ini Anissa langsung dapet nih apa Dan agama informasi yang barunya. masuk ke Indonesia itu rata-rata ada itu asimilasi dan budaya Indonesia. Akimilaku. Aduh. Ya udah, mungkin Laku. sekian video wawancara. Saya thank you dulu sama Oh iya, tour guide kita. tolong Mas Tour Guide in frame. Mas Tour Guide. Nah, ini tour guide-nya dari kelompok berapa, Mas? Saya kelompok 1 ya. Nah, itu jadi kita merekrut tour guide dari KTD dari kelompok 1. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila di dalamnya terdapat banyak salah kata. Semoga wawancara dari kelompok kami pada hari ini bisa membuat pengalaman baru juga buat teman-teman, mendapatkan informasi baru dan bermanfaat untuk kita semua. Dadah.